Bayangkan kamu lagi jalan-jalan di perairan Indonesia yang biru berkilau, ribuan pulau menghiasi cakrawala. Kapal-kapal berlayar di antara pelabuhan yang sibuk. Tapi di balik pemandangan indah ini, ada masalah serius, kebakaran kapal. Kejadiannya lebih sering dan lebih parah dari yang kebanyakan orang kira. Jadi kenapa kebakaran kapal sering banget terjadi di Indonesia? Nah, pertama, karena jumlahnya banyak banget. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Kapal feri dan kapal kargo adalah tulang punggung transportasi di sini. Banyak dari kapal-kapal ini sudah tua, kurang dirawat, dan sering kelebihan muatan. Kabel listrik kadang sudah usang, dan pemeriksaan keselamatan bisa terlewatkan karena buru-buru mengejar jadwal. Selain itu, banyak juga kargo berbahaya, kayak bahan bakar, tabung gas, bahkan barang-barang mudah terbakar yang ditumpuk berdekatan. Kadang ada orang merokok di tempat yang tidak seharusnya, atau peralatan masak ditinggalkan begitu saja. Dan, kalau ada yang salah, api menyebar cepat. Angin kencang di laut dan dek yang ramai cuma bikin keadaan makin parah. Kita bahas sejarahnya sebentar. Tahun 2015, kapal feri penumpang KM Marina Baru terbakar dalam perjalanan ke Sulawesi. Lebih dari 40 nyawa melayang. Tahun 2012, KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba setelah kebakaran, menewaskan lebih dari 100 orang. Ini bukan kejadian yang cuma sekali-sekali. Ini bagian dari pola yang mengkhawatirkan yang sudah terjadi puluhan tahun. Dampaknya, bikin hati sedih. Nyawa melayang, keluarga hancur. Korban selamat sering mengalami trauma seumur hidup. Ada juga kerusakan lingkungan, tumpahan minyak, asap beracun dan puing-puing merusak habitat laut. Dan secara ekonomi, kebakaran kapal mengganggu perdagangan, menunda pengiriman, dan sangat merugikan bisnis lokal. Jadi, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi ini? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai memperketat keselamatan kapal. Peraturan baru mewajibkan pemeriksaan rutin dan peralatan darurat yang lebih baik di kapal. Awak kapal dilatih untuk latihan pemadam kebakaran dan operasi penyelamatan. Beberapa operator feri berinvestasi pada kapal modern dengan sistem pemadam kebakaran canggih. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Korupsi dan birokrasi kadang memperlambat reformasi keselamatan. Dan dengan banyaknya operator kecil, sulit untuk menegakkan aturan di mana-mana. Apa yang bisa kamu lakukan kalau bepergian naik kapal di Indonesia? Selalu perhatikan pengarahan keselamatan. Cek rompi pelampung dan pintu keluar darurat begitu kamu naik. Kalau ada yang terasa aneh, misalnya dek terlalu ramai, atau jalanan terhalang, jangan takut untuk bicara atau mempertimbangkan lagi perjalananmu. Kebakaran kapal di Indonesia adalah tantangan besar, tapi bukan tidak bisa dipecahkan. Dengan penegakan hukum yang lebih